Halo, selamat datang di channel Dimensi Paradigma. Kali ini, kita akan membahas satu topik tentang kesehatan tubuh manusia. Mungkin selama ini Anda baru mengetahui bila Anda menderita penyakit ini karena periksa ke dokter. Tanpa tahu sebabnya, tiba-tiba Anda jatuh sakit. Baiklah, akan saya bantu membahasnya untuk pengetahuan Anda, tapi sebelum kita bahas baiknya, Anda subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan tentang pembahasan terbaru seputar kesadaran dan jiwa manusia. Mari kita bahas. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan bertahan hidup relatif lebih cerdas karena manusia memiliki cipta dan rasa. Cipta adalah kemampuan manusia dalam berpikir melalui akal, sedangkan rasa adalah kemampuan manusia dalam mengolah emosi dari hati dan perasaan. Lalu, apa hubungannya? Rasa atau perasaan manusia itu berperan utama dalam kesehatan manusia secara fisik. Lebih dominan, perasaan ini dikelola dari otak kecil sebelah kanan, meliputi kreativitas, ide, naluri, insting, intuisi, empati, sedangkan cipta atau akal dikelola oleh otak kecil sebelah kiri, bertugas menganalisa sesuatu hal yang logis, seperti berhitung atau angka, mengurutkan sesuatu atau daya ingat, mencari solusi dari sebuah masalah atau analisis data, olah bahasa. Nah, dari keterangan tadi bisa disimpulkan ya, perannya masing-masing otak kecil kita. Tetapi, dari kedua otak kecil manusia, ada satu otak yang sangat sensitif, perannya yaitu otak kecil sebelah kanan, di mana otak kecil kanan memainkan peran yang berhubungan dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan perasaan manusia. Kita semua tahu perasaan manusia itu tergolong sensitif, karena bukan hal yang bisa dijelaskan dengan logika, tetapi digambarkan dengan emosi. Emosi adalah reaksi kompleks psikologis dan fisiologis, berupa luapan perasaan yang intens terhadap suatu peristiwa atau rangsangan, melibatkan pengalaman subjektif, perubahan fisik seperti detak jantung cepat, dan perilaku yang tampak seperti tersenyum atau menangis yang bisa bersifat positif seperti senang, cinta, atau negatif seperti marah atau takut. Emosi terbagi dari sifat positif, seperti hal yang membahagiakan, dan sifat negatif, seperti hal yang menyedihkan. Bagaimana Anda sudah sedikit terbuka paradigmanya? Atau masih belum paham? Oke, kita lanjutkan. Anda tentu pernah ya merasakan hal yang membahagiakan? Dari hal yang membahagiakan itu, apakah Anda pernah merasakan sensasi yang jauh dari kata kurang? Kita ambil contoh peristiwa. Anda pernah jatuh cinta? Bagaimana rasanya? Tentu menggembirakan ya. Pernah kan? Anda pacaran, berdua, hingga lupa waktu. Bahkan lupa makan? Dari peristiwa lupa makan itu, tentu Anda tidak pernah kan merasa khawatir atau panik yang berlebihan. Hingga terbesit pikiran nanti, kalau aku sakit perut gimana ya? Tentu, Anda fokus pada perbincangan asyik berdua saja kan? Karena perasaan sedang happy atau berada di atas awan mungkin. Atau pernahkah Anda mengikuti suatu perlombaan dan akhirnya menjadi pemenangnya? Gembira ya kan? Hingga pada titik puncak pemberian hadiah, Anda harus naik panggung untuk mengambil hadiahnya. Tetapi tiba-tiba hujan turun dan Anda harus rela hujan-hujan demi mengambil hadiahnya. Tanpa ada satu pemikiran dalam benak nanti, kalau sakit gimana ya hujan-hujan gini? Jarang sekali seperti itu. Mungkin yang terpikirkan adalah, waduh, hujan basah dong. Tapi nggak jadi masalah. Yang penting, aku dapat hadiah utama. Dari contoh peristiwa tadi, Anda sudah sedikit paham kan? Kalau belum paham sekarang,
kita beranjak ke contoh peristiwa negatif atau yang menyedihkan. Pernahkah Anda kehilangan benda yang Anda sayangi? Lalu apa yang Anda rasakan? Tentu sedih kan? Kecewa, marah, cemas, gelisah, berlarut-larut, hingga akhirnya menjadi susah tidur mungkin. Dari kondisi yang gelisah, cemas, dan marah tadi, sebenarnya detak jantung Anda berdebar, tak beraturan, dan membuat sistem peredaran darah Anda terganggu. Dari situasi yang tak nyaman seperti itu, bisa membuat oksigen yang ke otak menjadi berkurang, dan bisa juga timbul migrain dan juga pusing. Atau, pernahkah Anda patah hati hingga membuat Anda malas mau ngapa-ngapain, bahkan makan pun jadi malas karena merasa tersakiti perasaannya? Semangat rendah, energi pun kosong karena tidak makan, badan lemas, kepala jadi pusing, meriang, akhirnya jatuh sakit. Dari dua perbedaan suasana hati tadi, Anda sudah sedikit paham kan? Itu adalah salah satu vibrasi tubuh kita. Jadi energi manusia itu dihasilkan dari frekuensi, dan frekuensi didapatkan dari vibrasi. Hidup dan kehidupan itu semua adalah pola. Termasuk kesehatan Anda juga dimulai dari pola. Tetapi untuk kesehatan adalah pola frekuensi. Frekuensi tertinggi manusia sekitar 700 Hz ke atas, dan frekuensi terendah manusia yang masih bernafas adalah 20 Hz. Lalu, untuk apa frekuensi itu baik? Akan kita bahas di video hubungan perasaan dengan kesehatan jilid 2 ya.